Film ini ditonton 440 juta kali. Saya ulangi ya, 440 juta kali. Memang film ini gratis dan tersedia di YouTube secara resmi. Jadi semua orang bisa nonton film ini. Tapi tetap aja 440 juta itu angka yang fantastis ya. Film ini bercerita tentang sosok pemuda dari Inggris yang awalnya dia adalah seorang jenius dalam olahraga catur. Kemudian berubah menjadi developer game. Kemudian tiba-tiba dia mendapatkan penghargaan Nobel di tahun 2024 di bidang kimia. Inilah kisah seorang anak muda yang awalnya dari bermain catur, bermain game, kemudian mendapatkan Nobel Prize yang bernama Demis Hassabis, seorang founder atau co-founder dari perusahaan yang bernama DeepMind. Dan di film ini menceritakan dokumenter perjalanan Demis Hassabis dari anak-anak hingga akhirnya dia mendapatkan Nobel Prize. Filmnya bernama The Thinking Game. Filmnya berdurasi 90 menit. Tapi di video kali ini saya akan coba sampaikan ringkasannya mungkin sekitar 10 dan sampai 15 menit. Yuk kita dengarkan. Demis Hassabis lahir di tahun 1976 di Inggris ya. Bapaknya ini seorang keturunan Yunani dan Siprus, sementara ibunya Tiongkok dan Singapura. Di usia 4 tahun dia sudah tertarik untuk bermain dan belajar catur. Karena melihat kakaknya bermain catur, dia jadi ingin main juga gitu kan, dan tertarik ya. Lama-kelamaan dia semakin mendalami permainan catur ya, karena dia berpikir bahwa sepertinya catur ini adalah olahraga yang bagus untuk memikirkan bagaimana cara berpikir, katanya gitu. Kemudian di usia 13 tahun ya, dia sudah menjadi salah satu pemain terbaik muda di kalangan usianya di dunia catur, dan sudah bisa mengalahkan dan berkompetisi dengan para pemain catur dewasa. Setelah di dunia percaturan, di usia 17 tahun, dia bergabung dengan sebuah studio game yang namanya Bullfrog Productions. Jadi kalau kita 17 tahun mungkin masih main-mainnya di masa SMA, nah beliau, Demis Hassabis, itu sudah magang, atau bahkan menjadi full time ya, menjadi lead programmer di Bullfrog Productions. Dia studio game yang membuat salah satu game bertema simulasi ya. Jadi kalau kita nih anak-anak tahun 90 2000-an ya, kan dulu kita main PC game yang simulasi ya. Genrenya simulasi. Misalnya Juan Lemon kalau nggak salah, atau bikin theme park ya, bikin restoran. Sekarang sih masih ada di HP kita kan. Masih ada game-game generasi tersebut. Cuma Demis Hassabis ini adalah salah satu pionir yang menginstal atau memasang program agar NPC atau game simulasi ini berubah seiring kompleksnya permainan. Jadi kalau kita bikin theme park ya, dan nanti kan ada NPC yang datang nih, pengunjung yang datang. Nah nanti kondisi ekonominya, kondisi theme parknya, kondisi para NPC ini bisa berubah seiring perkembangan di game tersebut. Entah dia nanti tiba-tiba ada bencana, atau mungkin tiba-tiba ada libur yang menyebabkan tiba-tiba pengunjungnya ramai. Nah, jadi seakan-akan NPC ini hidup. Nah, yang pertama memikirkan itu dan memasang program itu adalah salah satunya Demis Hassabis. Jadi kalau kita sekarang bisa menikmati game simulasi, ya, bikin restoran, bikin hotel gitu di HP kita, salah satunya adalah pemikiran dan peran dari Demis Hassabis. Itu di usia 17 tahun tuh. Kita ngapain 17 tahun? Kemudian setelah selesai di dunia game, di tahun 97 sampai 2001, dia berkuliah di University of Cambridge ya, mengambil computer science. Nah, setelah lulus, dia kembali melanjutkan ke dunia game dengan mendirikan studio sendiri yang namanya Elixir Studios. Memproduksi beberapa game, masih sama, genrenya strategi dan simulasi. Secara game berhasil mendapatkan review bagus, tapi sayangnya secara komersial kurang berhasil.
Sehingga akhirnya dia setelah kembali selesai di dunia game, jadi habis dunia game kemudian di dunia game dia kuliah, ngambil computer science, habis itu dia mendirikan studio sendiri, kemudian diselesaikan juga, ditutup, akhirnya dia mengambil PhD di UCL, University College London, itu di bidang yang lain. Kalau tadi computer science, dia mengambil neuroscience untuk kembali ke masa anak-anak dia ketika dia bermain catur dan memikirkan bagaimana sih berpikir itu. Kemudian setelah lulus di tahun 2010 dia mendirikan perusahaan teknologi. Kalau tadi di sebelumnya dia mendirikan perusahaan game, sekarang dia mendirikan perusahaan teknologi bernama DeepMind Technologies bersama 2 co-foundernya. Perusahaan ini memiliki satu visi, yaitu adalah solve intelligence, then we can solve anything else. Jadi visinya adalah kalau kita bisa memecahkan bagaimana kecerdasan itu, maka kita akan bisa memecahkan segala hal lainnya. Atau singkatnya, dia mau membuat AI yang bisa upgrade atau belajar secara mandiri tanpa harus dilatih manusia atau tidak harus terus ada keterlibatan manusia. Sekali buat, dimasukin ke dalam ekosistem, habis itu dia bisa berjalan dan bekerja sendiri tanpa ada suruhan apa-apa dari manusia dan selalu senantiasa mengupgrade dirinya. Itu visi dia. Solve intelligence, then we can solve anything else. Nah, di sini ceritanya mulai semakin seru nih. 2 tahun kemudian, di tahun 2012, DeepMind berhasil meluncurkan model pertamanya, yaitu DQN. Atau kalau saya baca catatan ya, Deep Q Network ya, disingkat D, Q, dan N. Kerjanya simpel. Model ini diminta untuk bermain game-game milik Atari. Apa sih game-game Atari itu? Game-game sederhana zaman dulu ya. Ada istilahnya Pong ya. Jadi kita mantulin bola ke atas gitu kan. Ada garis, bola dipantulin ke atas. Kemudian game Space Invaders. Jadi kayak pesawat luar angkasa nembakin alien yang jatuh atau meteor yang jatuh. Cuma gerakin kiri kanan doang. Nah, jadi si model ini, DQN, dimasukin ke game tersebut, disuruh bermain, tapi tanpa perintah apa-apa. Tidak dikasih tahu aturan, tidak dikasih tahu cara bermainnya gimana, suruh main sendiri. Awalnya, model ini nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lama-kelamaan, setelah diberi waktu, model ini belajar sendiri, sesuai dengan visinya, disuruh belajar sendiri, dan akhirnya bisa memainkan atau menguasai game tersebut, melebihi kapasitas manusia normal. Nah, setelah itu, kesuksesan itu membuat DeepMind dilirik sama Google. Dan akhirnya dibeli Google seharga sekitar $400 juta ya. Yang merupakan nilai tertinggi perusahaan AI di masa tersebut. Jadi DeepMind diakuisisi oleh Google. Setelah diakuisisi, DeepMind mulai memecahkan game lain ya. Bukan memecahkan permasalahan apa, enggak. Dia tetap kembali ke hobinya si Demis Hassabis, yaitu memecahkan game. Nah, kalau tadi adalah game Atari ya, sekarang memecahkan game papan, game dunia nyata, game papan yang bernama Go. Kenapa Go? Go menurut yang dipercayai oleh tim mereka adalah salah satu game papan paling kompleks dan paling rumit dengan mungkin possibility yang hampir tidak terbatas dari kombinasi-kombinasi gerakan. Kalau nggak tahu Go itu apa, saya juga nggak pernah main Go sih. Go itu kayak kalau catur kan pion-pion gitu ya. Nah, kalau Go itu bulat-bulat aja, bulat putih dan hitam. Begitu. Jadi dia mengembangkan AI untuk bermain Go. AI-nya berjalan di komputer, yang menggerakkan Go-nya adalah orang lain, orang beneran. Jadi orangnya tinggal copy gerakan yang Go aja. Yang diberi nama AlphaGo. Alpha namanya, AI-nya AlphaGo. Go adalah untuk menyelesaikan permainan Go. Setelah di-develop dan diuji, akhirnya AlphaGo mau dirilis ke publik. Tapi yang namanya Demis Hassabis tidak mau dirilis seperti biasa tuh. Dia mau mencoba menggunakan AlphaGo melawan salah satu pemain top dunia. Ketika itu pemain topnya salah satunya adalah Lee Sedol, pemain dari Korea Selatan. Dia adalah juara 18 kali kalau nggak salah, 18 kali juara dunia. Jadi Lee Sedol melawan AlphaGo di Korea Selatan, di Seoul. Dan dalam momen itu, Lee Sedol kalah 4-1 ya. Jadi AlphaGo 4 dari beberapa ronde, berarti 5 ronde ya. AlphaGo 4
Sementara Lee Sedol yang juara dunia 18 kali hanya memenangkan 1 kali pertandingan dari ronde tersebut. Tidak puas melawan Lee Sedol, saya nggak tahu bacanya gimana, Lee Sedol apa Lee Sedol, nah, silakan yang ngerti bahasa Korea ya. Setelah mengalahkan itu, tidak puas ya Demis Hassibis dengan itu, dia menantang juara yang lain, juara dari China, katanya top pemain China dan dunia, yaitu adalah namanya saya baca adalah KG. Semoga benar bacaannya. Tapi di momen itu menarik ya. Di momen itu di tahun sekitar 2016-an pemerintah Cina melarang TV-TV di situ untuk melakukan broadcast. Jadi kalau di Korea Selatan itu pertandingannya di broadcast tuh. Semua orang bisa nonton. Tapi di China dilarang. Karena China takut salah satu pemain Go top di China ini dikalahkan oleh sebuah entitas ya, sebuah mesin yang bukan dari China, melainkan dari Amerika Selatan. Takutnya itu menjadi sebuah sesuatu yang memalukan bagi Republik di China, masyarakat di China. Dilarang di broadcast dan ternyata benar, KG kalah dari AlphaGo. AlphaGo berhasil menang dan mungkin sejak itulah China merasa terbangun bahwa AI ini beneran mulai ada dan mulai dirasakan dampaknya, sehingga sekarang China mulai mendevelop AI yang lebih murah dan mungkin lebih canggih. Mungkin bisa jadi wake up call-nya gara-gara pemain Go-nya China dikalahkan oleh AlphaGo milik DeepMind. Nah, ternyata semua itu yang dilakukan oleh AlphaGo dan DeepMind hanyalah sebuah latihan ya. Di tahun sekitar 2020-an, barulah DeepMind masuk ke masalah yang serius, memecahkan permasalahan di dunia nyata yang berkaitan dengan masyarakat dan sains, yaitu dia ingin memecahkan bagaimana misteri, kalau di dunia sains disebutkan namanya protein folding, bagaimana melipat atau memprediksi bentuk protein yang katanya sudah miliaran atau jutaan dolar Amerika dikeluarkan, tapi selama 50 tahun terakhir belum terpecahkan atau belum ada solusi yang bisa menyelesaikan protein folding secara scalable. Akhirnya dia mendevelop model baru yang bernama AlphaFold. Jadi kalau tadi AlphaGo, ini namanya adalah AlphaFold. Khusus diciptakan untuk menyelesaikan protein folding di dunia riset dan sains. Yang lebih gilanya lagi, setelah model ini berhasil ya, menjadi diterapkan di dunia sains di bidang protein folding, lebih gilanya lagi adalah model ini dibuka untuk publik. Jadi semua orang, siapapun itu background-nya, mau ilmuwan, mau orang biasa, bisa menggunakan model AlphaFold untuk menyelesaikan misteri atau menyelesaikan masalah di protein folding. Digunakan secara gratis, tapi tetap ya bayar, tokennya tetap bayar. Tapi modelnya bisa digunakan gratis, tinggal bayar tokennya sesuai dengan penggunaan masing-masing. Dan inilah yang membuat Demis Hassabis mendapatkan penghargaan Nobel di tahun 2024 di bidang kimia. Saya ulangi ya, mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kimia di tahun 2024. Padahal tadi Demis Hassabis adalah PhD-nya neuroscience, S1-nya computer science ya. Kayaknya cuma di era AI nih, orang yang mungkin tidak punya background kimia, background-nya dia komputer dan neuroscience bisa mendapatkan penghargaan Nobel di bidang kimia. Nah, kesimpulannya adalah sosok Demis Hassabis ini, dia game dia lakukan, bermain catur dia lakukan, mempelajari neuroscience dia lakukan, dan mendirikan perusahaan dia lakukan. Bahkan mendapatkan Nobel dia lakukan juga. Maksudnya adalah di era AI seperti ini, justru kemampuan seperti Demis Hassabis inilah yang diperlukan. Jadi dia tidak memilih, tapi melakukan semua yang dia inginkan atau dia passion ya, dan bahkan dikombinasikan satu sama lain. Yang awalnya dia bermain catur, mendapatkan apa sih esensi berpikir itu, kemudian dia bermain game, mendirikan perusahaan game, membuat AI yang untuk bermain game, hingga akhirnya membuat AI yang memecahkan permasalahan di dunia riset yang berdampak lebih luas ke masyarakat atau dunia sains. Jadi kalau kita nih masih anak muda, bingung mau fokus kemana gitu kan. Nah kalau dari cerita ini sih,
nggak usah bingung, lakuin aja semua, gitu kan. Nanti ke depan setelah semua dilakukan, baru kita akan hubungkan satu sama lain ya, connecting the dots. Ini mungkin salah satu skill yang paling dibutuhkan di era es seperti sekarang. Gimana menurut teman-teman? Kira-kira apakah kalian masih mau fokus milih satu skill, salah satu hobi, atau udah coba semua aja? Nanti ke depan setelah dilakukan, siapa tahu kita bisa connect the dots antara skill dan pengalaman yang kita lakukan. Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.